Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Dewi dari jurusan Akuntansi Syariah. Saya di sini ingin menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri yaitu laporan yang memberikan informasi terkait dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari operasi dan kemampuan pendanaan kegiatan operasinya. Selain itu, laporan ini memberikan informasi arus kas yang berasal dari kegiatan investasi serta memberikan informasi arus kas dari kegiatan pendanaan. Dan untuk laporan arus kas sendiri, yaitu memiliki dua metode, yaitu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung sendiri, yaitu metode yang melibatkan pencatatan semua penerimaan dan pembayaran kas selama periode pelaporan. Dan untuk metode tidak langsung, yaitu metode yang dimulai dengan laba bersih dan menyesuaikan perubahan transaksi non-tunai. Oke teman-teman, di sini saya ingin memberikan contoh cara pembuatan laporan arus kas dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk cara pembuatan laporan arus kas, kita memerlukan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Nah, data ini bisa digunakan untuk untuk pembuatan arus kas bisa kita gunakan dengan data ini. Nah, untuk laporan data ini kita akan gunakan untuk membuat. Nah, dengan data ini kita akan gunakan untuk pembuatan laporan arus kas. Ada pembelian peralatan, pembelian kendaraan. Nah, di pembelian peralatan tersebut kita bisa lihat nominalnya itu dari hasil laporan keuangan komparatif itu 40 juta. Nah, ini kan karena ada kenaikan jadi kita minuskan itu 40 juta. Nah, di pembelian kendaraan juga ada kenaikan yaitu dengan nominal 85 juta. Di sini juga kita minuskan nominalnya yaitu 85 juta. Nah, hasil dari tersebut akan kita taruh di kas bersih dari investasi yaitu senilai 125 juta. Yaitu dari mana? Dari penambahan pembelian peralatan dan penambahan pembelian kendaraan. Nah, di sini kita bisa lihat dari arus kas dari aktivitas investasi sampai ke bawahnya itu dari metode langsung dan tidak langsung itu tidak ada perbedaannya. Jadi nominalnya sama. Jadi di metode langsungnya senilai 125 juta di kas bersih dari investasinya, maka di metode langsung juga nominalnya di kas bersih dari aktivitas investasinya sama gitu loh, yaitu 125 juta. Itu diminuskan karena pertambahan minus tambah minus hasil minus gitu. Nah, selanjutnya itu di arus kas dari aktivitas keuangan. Nah, di aktivitas keuangan sendiri bisa teman-teman lihat ada penambahan modal saham dan pembayaran pref. Nah, selanjutnya itu ada arus kas dari aktivitas keuangan. Nah, di aktivitas keuangan sendiri ada penambahan modal saham dan pembayaran pref. Untuk penambahan modal saham itu nominalnya tertera senilai 90 juta. Dapat dari mana? Dapat dari laporan keuangan komparatif di bagian modal saham itu karena penambahan jadi kita
surpluskan, yaitu dengan nominal 90 juta. Nah, selanjutnya itu ada pembayaran PRIV, yaitu senilai 15 juta. Dapat dari mana? Dari laporan laba ruginya di bagian selanjutnya itu pembayaran PRIV yang senilai dengan nominal 15 juta. Dapat dari mana? Dari laporan perubahan modal per 31 Desember tahun 2021. Nah, PRIV-nya itu 15 juta. Nah, untuk hasil kas bersih dari aktivitas keuangan tersebut yaitu 75 juta. Dari mana? Dari penambahan modal saham dikurangkan pembayaran GRIF. Jadi hasilnya 75 juta. Nah, di metode langsung juga nominalnya sama karena tidak ada perbandingannya. Jadi kita cantumkan yang tadi hasil di metode langsung juga. Nah, selanjutnya itu ada kenaikan kas atau kas setara kas. Nah, nominalnya itu dari hasil dari kas bersih dari aktivitas operasi, terus aktivitas bersih dari investasi, dan aktivitas bersih dari kas bersih dari aktivitas keuangan. Nah, itu nominal-nominal tersebut ditambahkan dan dikurangkan apabila ada min di dalamnya. Jadi di kas bersih dari aktivitas operasi itu senilai 89 juta dikurangkan 125 juta dari kas bersih dari investasi dan ditambahkan dari kas bersih dari aktivitas keuangan senilai 75 juta. Dengan nominal dikebaikan kas atau kas setara kas yaitu 39 juta. Nah, kita juga cantumkan di metode tidak langsungnya tersebut karena tidak ada perbandingan data tersebut. Nah, selanjutnya ada kas pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Dan di mana itu nominalnya yaitu kita bisa lihat di laporan keuangan komparatif di kasnya di tahun 2020 yaitu 250 juta. Jadi kita cantumkan nominal tersebut yaitu 250 juta di kas pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Nah, selanjutnya juga ada kas pada tanggal 31 Desember tahun 2021 yaitu dengan nominal 289 juta. Bisa dilihat hasilnya itu dari laporan keuangan komparatif juga di bagian kas tahun 2021 yaitu dengan nominal 289 juta. Nah, kita cantumkan nominal tersebut di laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Nah, untuk laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung bisa dibandingkannya perbedaannya itu di arus kas dari aktivitas operasinya. Bisa dilihat juga di metode langsung sendiri itu aktivitas operasinya ada penerimaan kas, pengeluaran kas, dan beban operasi perusahaan. Sedangkan di metode tidak langsung, aktivitas di operasinya itu ada laba perusahaan, kenaikan piutang, kenaikan CKP, kenaikan perlengkapan, penurunan persediaan, kenaikan akumulasi peralatan, kenaikan akumulasi kendaraan, dan kenaikan utang usaha, dan terakhir ada kenaikan utang gaji. Nah, laporan arus kas dengan metode langsung dan tidak langsung sudah terselesaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya juga membuat laporan keuangan kooperatif per 31 Desember 2020 dan 2021. Nah, bisa teman-teman lihat. Di sini juga saya sudah membuat laporan tersebut dan bisa teman-teman lihat juga. Di situ saya sudah membuat dari akun kas sampai dengan laba ditahan. Nah, kita juga bisa lihat perbandingan tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya untuk mengetahui naik atau turunnya akun-akun tersebut. Karena biar memudahkan kita untuk membuat laporan arus kas. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini ada hasil data laporan arus kas dengan metode langsung dan metode tidak langsung per 31 Desember 2021. Nah, untuk laporan arus kas dengan metode langsung yaitu ada arus kas dari akuntansi operasi, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan beban operasi perusahaan. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini nominalnya itu kita dapat dari laporan sebelumnya. Nah, untuk penerimaan kas sendiri itu kita bisa dapat dari laporan laba rugi di bagian mana ya? Penjualan bersih dan ditambahkan dengan di laporan keuangan kooperatif di bagian piutang usaha. Nah, yang di variansian ini yang 40 juta dan ditambah juga dengan cadangan kerugian piutangnya itu 10.900.000. Nah, dengan total 147 juta yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk pengeluaran kas sendiri itu hasil data tersebut dapat dari. Nah, selanjutnya teman-teman di sini hasil data metode laporan arus kas dengan langsung dan tidak langsung. Nah, bisa teman-teman lihat untuk laporan arus kas metode langsung sendiri per 31 Desember 2021 di sini ada akun-akun yang tertera di layar. Nah, di situ kita akan mencari hasil dari penerimaan kas sendiri. Nah, untuk teman-teman ketahui, nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini saya sudah membuat laporan arus kas dengan metode langsung dan metode tidak langsung per 31 Desember tahun 2021. Nah, untuk perbedaan laporan arus kas metode langsung dan metode tidak langsung bisa dilihat di arus kas dari aktivitas operasinya. Untuk laporan arus kas metode langsung sendiri itu di aktivitas operasinya itu ada penerimaan kas, pengeluaran kas, dan beban operasi perusahaan. Nah, untuk laporan arus kas metode langsung sendiri di aktivitas operasinya itu ada laba perusahaan, kenaikan piutang, kenaikan CKP, kenaikan. Nah, selanjutnya juga saya sudah membuat laporan arus kas menggunakan dua metode tersebut yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, untuk perbandingan di sini yaitu di arus kas dari aktivitas operasinya.
Nah, untuk aktivitas operasi di metode langsung, yaitu ada pemintaan kas. Oke teman-teman, saya sudah membuat laporan arus kas sendiri dengan dua metode tersebut, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Bisa teman-teman lihat. Di sini juga kita bisa membandingkan metode langsung dengan tidak langsung di akun-akun tersebut. Nah, perbandingannya itu di aktivitas operasinya. Nah, untuk aktivitas operasi di metode langsung itu ada penerimaan kas, pengeluaran kas, beban operasi perusahaan. Sedangkan metode tidak langsung itu di aktivitas operasinya itu ada laba perusahaan, kenaikan piutang, kenaikan CKP, kenaikan perlengkapan, penurunan persediaan, kenaikan AKM pen peralatan, kenaikan AKM pen kendaraan, kenaikan utang usaha, dan kenaikan utang gaji. Seperti yang tadi saya jelaskan, bisa teman-teman lihat lagi di laporan yang telah saya buat. Nah, untuk hasil laporan tersebut, bisa teman-teman lihat juga, kita mulai dari metode langsung dulu ya. Nah, untuk laporan arus kas dengan metode langsung ini, di sini juga kan ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu ada penerimaan kas. Nah, untuk laporan penerimaan kas sendiri, itu dapat nominalnya dari pertambahan dan pengurangan dari laporan-laporan sebelumnya. Nah, untuk hasil itu kita bisa lihat dari laporan laba rugi yang penjualan bersih, yaitu dengan nominal 100.770.000. Nah, itu dikurangin dengan laporan keuangan kooperatif yang di piutang usaha. Nah, teman-teman bisa lihat kalau semisalkan tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya itu nominalnya naik, berarti di variansnya yaitu ditambah. Kalau di tahun sebelumnya, perbandingan tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya itu turun, yaitu di variannya dikurangin. Nah, untuk ini kan di piutang usaha itu tahun 2020-nya itu dengan nominal 178 juta. Dan tahun 2021-nya itu 218 juta. Nah, itu ada kenaikan di tahun sebelumnya, yaitu dengan nominal 40 juta. Nah, dari tadi di laporan laba rugi itu 177 juta dikurangin laporan variannya yaitu 40 juta. Nah, selanjutnya juga kita juga menambahkan cadangan kerugian piutang. Di sini cadangan kerugian piutangnya itu 10.900.000 ditambah 10.900.000. Nah, hasilnya itu bisa teman-teman lihat di hasil data yang saya buat, yaitu 147.900.000. Nah, selanjutnya itu ada pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas sendiri itu dengan nominal bisa teman-teman lihat, yaitu 11.600.000. Nah, itu tuh hasil dari Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat laporan arus kas dengan dua metode tersebut, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.
Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk metode langsung sendiri ada beberapa arus kas dari setiap aktivitasnya. Yang pertama itu ada aktivitas dari operasinya. Di aktivitas operasinya itu ada penerimaan kas, pengeluaran kas, dan beban operasi perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, penerimaan kas. Saldo tersebut. Nah, selanjutnya saya di sini sudah membuat laporan arus kas dengan dua metode tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat juga di setiap laporannya itu memiliki arus kas dari aktivitas-aktivitas tersebut. Yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangan. Nah, untuk aktivitas operasi sendiri terdapat penerimaan kas, pengeluaran kas, dan beban operasi perusahaan. Nah, untuk penerimaan kas itu nominalnya kita bisa cari nominal tersebut yang saya sudah tertera di data tersebut itu dapat dari laporan laba rugi di penjualan bersih yaitu dengan nominal 100 juta 77 juta dan dikurangin dengan laporan keuangan komparatif per 31 Desember 2020 dan 2021. Nah, bisa dilihat di piutang usaha. Nah, untuk di tahun sebelumnya itu di tahun 2020 bisa teman-teman lihat itu nominalnya 178 juta dan di tahun berikutnya yaitu nominalnya 218 juta. Nah, dari tahun sebelumnya dan ke tahun sesudahnya itu ada penaikan. Nah, untuk akun-akun ini kita juga bisa melihat kalau untuk kenaikan dari tahun sebelumnya dan ke tahun sesudahnya itu di variannya kita dikurangin dengan keturunan atau kenaikan tersebut. Kenaikan tersebut. Selanjutnya, di sini saya juga sudah membuat laporan arus kas dengan dua metode langsung dan metode tidak langsung per 31 Desember tahun 2021. Nah, di sini juga di setiap laporan arus kas dengan metode langsung dan metode tidak langsung, kita juga mempunyai arus kas dari setiap aktivitasnya yaitu ada operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangannya. Nah, untuk pembahasan pertama itu di aktivitas operasinya. Kita bisa dilihat aktivitas operasi itu ada 3, penerimaan kas, pengeluaran kas, beban operasi perusahaan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya akan menjelaskan penerimaan kas itu kita bisa dapat apa? Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat saya di sini juga sudah menyelesaikan pembuatan laporan arus kas dengan dua metode, yaitu metode langsung dengan metode tidak langsung. Nah, di setiap laporan arus kas tersebut juga memiliki arus kas dari aktivitas-aktivitas tersebut, yaitu ada aktivitas operasi, investasi, dan keuangan. Nah, di setiap aktivitas tersebut juga mempunyai arus kas sendiri, yaitu di operasi itu ada penerimaan kas, pengeluaran kas, beban operasi perusahaan. Nah, bisa teman-teman lihat nominal dari penerimaan kas itu bisa kita dapat dari
laporan laba rugi di bagian penjualan bersih, yaitu dengan nominal 177 juta dikurangin dengan laporan keuangan komparatif di bagian piutang usaha. Nah, di sini kan nominalnya itu ada 40 juta. Itu dapat dari mana 40 juta? Yaitu dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, yang dengan nominal 178 juta, itu ada kenaikan di tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, yaitu nominalnya 218 juta. Bisa dilihat di variansinya itu dengan total 40 juta. Nah, untuk kenaikan sendiri, untuk pembuatan laporan arus kas itu nominalnya dikurangkan, dan untuk penurunannya itu ditambah hasilnya. Nah, tadi kan hasilnya itu untuk penerimaan kas itu di laporan laba rugi itu di akun penjualan bersih senominal 177 juta dikurangkan hasil kenaikan di tahun sebelumnya dan ke tahun selanjutnya di akun piutang usaha dengan nominal 40 juta. Dan selanjutnya bisa kita tambahkan dengan cadangan kerugian piutang dengan nominal 10.900.000. Nah, bisa teman-teman lihat dari hasil tersebut kita dapat dengan nominal 147.900.000 rupiah untuk di penerimaan kas. Nah, untuk pengeluaran kas sendiri itu nominalnya yaitu dari laporan di sini terjadi kenaikan, maka di sini akan dikurangkan sebesar 2 juta, teman-teman. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk persediaan di tahun 2020 ke tahun 2021 di sini terjadi penurunan, maka di sini akan kita tambah sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya kurangkan dengan laba rugi di bagian harga pokok penjualan yaitu dengan nominal 80 juta. Dan dari HPP tersebut kita kurangkan di di laporan keuangan komparatif. Di bagian perlengkapan yaitu 2 juta dan tambahkan peralatan yaitu dengan nominal 2 juta. Dan kita kurangkan lagi selanjutnya kita juga kurangin utang usaha dengan nominal 50 juta. Nah, selanjutnya juga kita tambahkan utang gaji dengan nominal 10 juta. Karena dengan hasil 11.600.000. Nah, selanjutnya itu ada beban operasi peralatan. Untuk beban operasi peralatan. Nah, untuk pengeluaran kas sendiri itu dapat hasil dari HPP-nya yaitu 80 juta dikurangkan dengan
aset lancar dan tidak lancarnya, yaitu ada perlengkapan dan persediaan. Nah, bisa dilihat di perlengkapan sendiri itu nominalnya yaitu 2 juta. Dari mana 2 juta? Yaitu dari tahun 2020 yaitu senilai 12 juta dan tahun 2021-nya yaitu 14 juta. Nah, dari perbandingan ini kita bisa dilihat dari tahun sebelumnya ke tahun setelahnya itu ada kenaikan yaitu 2 juta. Jadi di sini dari HPP tersebut kita kurangkan 2 juta tersebut. Nah, di persediaan itu juga nominalnya adalah 2 juta. Dari mana? Dari tahun 2020 yang senilai 30 juta dan tahun berikutnya itu 2021 senilai 28 juta. Nah, di perbandingan tersebut kita bisa lihat dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya itu ada penurunan. Nah, untuk penurunan sendiri itu HPP-nya itu kita tambahkan 2 juta. Nah, selanjutnya kita lihat di utang usaha yang senilai 50 juta. Dari mana? Dari tahun 2020 yaitu dengan nominal 125 juta dan ke tahun 2021 itu ada kenaikannya senilai 175 juta. Nah, dengan hasil 50 juta. Nah, dari HPP tersebut juga kita mengkurangkan 50 juta tersebut. Nah, selanjutnya ada utang gaji. Bisa teman-teman lihat di utang gaji tersebut tidak ada perbandingan di tahun sebelumnya dan tahun selanjutnya. Nah, di sini nominalnya itu ada 10 juta. Nah, dari HPP tersebut ditambahkan 10 juta. Dan dengan hasil semuanya itu kita dapat hasil senilai 11 juta. Nah, hasil-hasil tersebut itu kita hasil pengeluaran kas itu nominal 11.600.000. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan hasil dari beban operasi perusahaan, yaitu tertera dengan nominal 4 juta 4.400.000. Nah, selanjutnya beban operasi perusahaan. Nah, bisa dilihat nominal yang telah saya buat di laporan arus kas metode langsung itu 47.300.000. Dapat dari mana? Dari laporan laba rugi di bagian laba usaha. Di total semua beban. Dapat dari laporan laba rugi di total semua beban dengan nominal 47.300.000. Nah, selanjutnya itu ada kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu nominal dari kas bersih itu kan yang saya telah buat itu 89 juta. Dari mana? Dari penerimaan kas dikurangin pengeluaran kas dan dikurangin juga beban operasi perusahaannya. Dengan itu nominal kas bersih dari aktivitas operasi yaitu 89 juta. Nah,
kita beralih ke metode tidak langsung di arus kas dari aktivitas operasinya. Nah, untuk aktivitas dari operasi di metode tidak langsung itu ada laba perusahaan, kenaikan piutang, kenaikan CKP, kenaikan perlengkapan, penurunan persediaan, kenaikan AKM peralatan, kenaikan kendaraan, kenaikan utang usaha, kenaikan utang gaji. Yang bisa dilihat di laporan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan di laba perusahaan. Bisa dilihat di laporan laba rugi. Itu di bagian laba usahanya yaitu senilai 49.700. Nah, selanjutnya itu ada kenaikan piutang. Dari kenaikan piutang sampai kenaikan utang gaji, kalian bisa lihat di laporan keuangan komparatif. Nah, di situ kan ada kenaikan dan penurunan di setiap laporan keuangan komparatifnya. Bisa teman-teman lihat di situ nominal-nominal yang tertera di arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung. Dan selanjutnya kas bersih dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung yaitu nominal tersebut dapat dari tambahan kurang tambah kurang benar baru sih 9 juta ya. Usaha untuk operasi tinggal kita hitung saja apakah balance sama seperti yang metode langsung yaitu sebesar 8. Oke, sama yaitu sebesar 8. Nah, nominal dari kas bersih itu dari laba perusahaan dikurangkan kenaikan piutang ditambah kenaikan CKP dikurangin perlengkapan ditambah penurunan persediaan ditambah kenaikan akumulasi peralatan ditambah kenaikan akumulasi kendaraan ditambah kenaikan utang usaha dan ditambah kenaikan utang gaji. Nah, dari nominal yang tadi saya sebutkan itu hasilnya yaitu 89 juta ribu. Nah, kalian bisa lihat apakah sudah balance di antara kedua metode tersebut. Kalau belum, kita bisa ulangi di bagian mana yang menurut kita salah, hitung kembali sejadinya jadi balance. Nah, untuk kas bersih dari aktivitas operasi kita bisa hitung dan bandingkan dengan metode langsung apakah balance dan tidak dari nominal laba perusahaan sampai kenaikan utang gaji. Nah, itu ditambah dan dikurangkan. Nah, di mana saja ditambahkan dikurangkan? Yaitu di laba perusahaan, yaitu dikurangkan kenaikan piutang senilai 40 juta, ditambahkan dengan CKP senilai 10 juta, dan dikurangkan lagi kenaikan perlengkapan senilai 2 juta, dan selanjutnya itu ke bawah kalian bisa ditambahkan semuanya, yaitu dari penurunan persediaan sampai kenaikan utang gaji. Nah, kalian sudah
sudah menambahkan dan menguranginya, dan hasilnya itu apakah balance dengan metode langsung, apakah tidak. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini laporan yang saya buat itu ternyata balance dengan laporan metode langsungnya, yaitu dengan nominal 89 juta. Nah, kita beralih lagi ke metode langsung, yang dimana ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, di situ ada pembelian peralatan dan pembelian kendaraan. Nominalnya itu di arus kas dari ke aktivitas investasi tersebut